putri kita di dalam proses perkembangan ini. Hal berikutnya adalah bahwa mendidik bagi orang tua adalah ilmu yang harus dipelajari seumur hidup dan perkembangan zaman. Bagaimana kita menyesuaikan untuk mendidik anak-anak kita, terutama yang saat ini memang isu yang banyak trending adalah masalah mental health. Bagaimana kita menyiapkan fondasi anak-anak kita mulai sejak dini supaya nanti ketika cinta untuk kami para guru, untuk orang tua, wali semuanya. Nah, mari kita sama-sama belajar sampai tepuk tangan yang meriah. Kita mau bergerak sedikit kan ya, yang mager-mager. Di situ sudah ada contohnya. Nah, ini jaga jarak kalau ini, nanti jangan sampai kena tetangga. Di situ contohnya adalah tendang kanan. Nah, tetapi saya mau bunda-bunda dan ayah kebalikannya. Kalau tendang kanan berarti tendangnya mana? Kiri. Bisa tendang bunda? Langsung bisa lah. Kayaknya ada dendam pribadi. Oke, coba tendang kanan. Nah, kiri. Nah, sekarang sudah tahu kan? Tapi pakai suara. Nah, suaranya gimana bunda? Pernah nonton kungfu? Pernah. Kalau kungfu itu gimana? Kalau lagi action bunyinya gimana? Ciat gitu ya. Gimana bunda? Kurang kencang gimana? Oke. Berarti pakai gerakan, jangan tendang. Pukul kanan. Pukul kiri. Putar. Aplaus meriah dong. Oke. Ini Pak, ambilnya dulu Pak, door prize-nya dulu. Langsung monggo. Langsung usianya 30 tahun. Nggak ada ya, kasihan orang tuanya. Gimana cara keluarnya gitu kan? Nah, kalau seandainya ayah dan bunda pernah mengalami masa anak, saya sangat yakin sebenarnya sangat mudah untuk memahami anak-anak. Kenapa coba? Karena pada dasarnya kita pernah jadi anak-anak, benar atau benar? Benar. Ya kan? Sebelum kita beranjak dewasa, pastinya kita pernah mengalami masa yang disebut dengan masa anak. Untuk itu, saya sangat yakin bunda dan ayah juga bisa memaklumi. Kenapa? Karena kayak kita mengasuh diri kita sendiri. Saya dulu waktu anak-anak juga gitu. Jadi kalau lihat anaknya, Pak usah lari sini, jangan bilang, anaknya jangan. Gua banget, gitu kan? Benar? Benar bunda? Benar. Misalnya suka marah-marah, saya mungkin dia rumahnya jangan, aku dulu gitu kan. Nah, sehingga kita menjadi orang yang sabar. Oke? Ya. Ini sebenarnya dibagi menjadi dua, ada yang 2 sampai 6 tahun, ada yang 6 sampai 12 tahun. Nah, kalau anak-anak kita yang di TK ini berarti masih masuk masa mana? Masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal ini adalah masa yang paling penting. Kenapa? Karena anak butuh keterdekatan bukan pada masa remaja sebenarnya. Kalau remaja itu dia masih bisa namanya ada sistem adaptasi dalam diri. Tetapi paling penting adalah pada masa anak. Pada masa anak awal. Untuk menerapkan apa bunda? Nanti saya akan jelaskan apa-apa yang perlu ditanamkan. Gitu. Karena untuk meningkatkan kecerdasan anak, kita jangan push-nya nanti saat dia sudah remaja, sudah dewasa, jangan. Tapi pada masa anak inilah. Oke? Nah, ini adalah langsung ke materinya, cara mengembangkan IQ anak. Ajarkan anak berpikir untuk cepat. Nah, contohnya adalah di sini saya ingin memberikan contoh beberapa game ya. Jadi, kalau bunda ingin anak
kegiatan lain. Tetapi setidaknya kalau ketemu anak itu cobalah ajak anak bermain. Bunda Debri, saya pulangnya udah malam, anak saya sudah ngantuk-ngantuk. Sebelum tidur ajak main walaupun itu 15 menit. Mainannya apakah harus main lari-lari dan sebagainya? Enggak. Nanti saya di sini saya akan berikan contoh bagaimana membuat game kata berkait. Tujuan game ini untuk apa? Bukan sekedar ngajak bermain. Jadi kalau kita mau mengajak bermain anak, ajaklah bermain yang ada tujuannya. Jadi bukan cuma sekedar misalnya mainan yang enggak tujuan gitu ya. Semua permainan baik, cuma di sini tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan kepada anak berpikir cepat. Nah, contohnya gimana? Coba saya minta dibantu dua wali murid, boleh ayah, boleh bunda, monggo silakan. Bawa. Bapak tangannya di atas yang itu. Oke. Nanti yang menyebutkan lebih dulu. Jadi kita diminta untuk menyebutkan nama hewan yang kita ketahui. Nah, yang menyebutkan itu yang pukul ke nepok ke, jangan mukul ya, mukul ke sana kasar kan. Jadi itu yang memberi tanda ke anaknya. Contohnya misalnya sapi, cetok ke dalam, yang ini nah cepet-cepetan. Oke? Paham ya ayah? Jadi ayah nyebutkan nama hewan apa terus sambil pukul anaknya, misalnya ini anak, nah sambil pukul, nanti anaknya juga gantian nyebutkan apa sambil pukul ayahnya. Anggap ayah, anggap bunda. Iya, misalnya ini gini contoh sapi, terus nah sebut lagi. Oke, bisa kita mulai. Sebutkannya yang keras ya, Bapak ya. Oke, are you ready? Ayah dan bunda ready? Ayo, 1, 2, 3, yo. Singa. Oke, paham ya. Nah, sekarang dibalik. Sekarang Bapak yang berfungsi sebagai role play-nya sebagai ayah, sebagai anak. Duluan jadi. Tadi yang duluan siapa? Nah, sekarang yang duluan iya, sekarang diganti misalnya nama-nama benda. Boleh nama benda. Benda apa aja bebas. Yuk. Are you ready? Oke. 1, 2, 3, go. Kursi. Sapu. Ini belum ada yang kalah ya? Mobil. Becak. Andong. Di bawah. Oke, tos dulu. Tos yang meriah ya untuk ayah dan bunda ya. Oke, terima kasih. Ajak main begitu saja anak sudah senang. Dan secara otomatis, kenapa coba? Itu berpikirnya cepat gitu. Terus ada lagi bunda. Kalau misalnya kita menyebutkan anak kita kita bisa mengatakan bahwa saya sebentar kan belum saatnya, maksudnya jatahnya kita kan masih gitu. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa? Secara tidak langsung bukan hanya mencerdaskan, tetapi menanamkan sabar. Jadi kalau ayah dan bunda ingin anaknya sabar, jangan cuma nasihat. Jadi orang yang sabar, dia tidak mengerti definisi sabar. Paham ya? Jadi kalau ngajar anak, nak mikirnya cepat, jangan disuruh nak mikirnya cepat, tetapi dengan permainan secara tidak langsung kita ngajarkan untuk cepat. Boleh kalau misalnya gitu, ayo cepat sambil gitu boleh. Biar apa? Satu anak yang grogi, dia mengatasi kegrogian pada akhirnya. Itulah kenapa anak-anak yang misalnya dia sering diajak main game ini biasanya banyak perubahannya. Apa? Contohnya, dia jadi lebih percaya diri. Soalnya kenapa? Digrogiin sama ibunya, dia bisa lebih tenang. Pertama mungkin akan gelantung. Nah ini sebenarnya adalah proses. Gitu. Jadi permainannya sederhana, boleh nama apapun. Boleh, misalnya contohnya kalau bunda dan ayah hafal nama-nama temannya, boleh. Nama teman, boleh. Nama bunda, cari yang mudah-mudah saja ya sekiranya anak kita paham sudah punya kosakata itu. Gitu. Boleh juga lah bunda maksudnya dipersempit misalnya gini, saya pokoknya alat tulis atau misalnya benda yang ada di ruangan ini. Kalau benda yang ada di ruangan ini tujuannya untuk apa? Ada tambahan plusnya. Dia berlatih
observasi. Mau nggak mau dia akan lebih attention. Itu biasanya saya lakukan untuk anak-anak yang kontak matanya sulit. Kalau dia sulit diajak kontak mata, saya pasti berikan dia ada observasinya. Saya coba yuk pindah ruangan ini, dia pasti akan begini kan. Tetapi kalau misalnya dia mau tidur dan sebagainya, cukup yang dia ketahui saja. Nah, sehingga saya sangat tidak percaya kalau misalnya ada orang tua ataupun yang mengatakan bahwa saya nggak punya waktu untuk bermain dengan anak. Saya bilang itu enggak deh. Kenapa? 15 menit, 10 menit it's enough bagi mereka. Yang penting attention. Gitu. Kalau saya biasanya saya tambahin, pokoknya yang kalah udah seruduk gitu. Jadi biasanya kalau kalah ya saya seruduk, tapi biasanya kalau misalnya sudah mau mendekati dia sudah mulai lengah, kita yang mengalah. Gitu. Jangan kita terus menang terus ya, nanti anak juga stres gitu ya. Wah, udah menang terus gitu. Iya, kita pura-pura kalah. Supaya dia juga itu mengajarkan kepada anak untuk apa? Harga dirinya naik. Ya, kita kalah, tapi jangan terlihat kalah yang dibuat-buat gitu. Maksudnya udah ngalah sama kalah itu beda. Ngalah dengan kalah itu beda. Kita harus berpura-pura kalah. Cuma atau kita menyebutkan nama yang sudah dia sebutkan, kan kita kalah itu ya, oke. Baik, nah ini adalah bagaimana meningkatkan anak itu berpikir sering kan gitu. Misalnya saya ini mau mandi dulu atau mau makan dulu, misalnya sore. Terus apa ya? Nah, ayo, jadi biasakan nya dalam kondisi diminimalisir. Ayo cepat buruan gitu. Diminta untuk meminta. Nah, kemudian yang kedua, cara mengembangkan IQ anak itu dengan apa? Ajak anak berpikir berbeda. Tapi pastikan dulu kalau berpikir berbeda ini dia sudah hafal dulu. Contoh gini, 1 habis 1 kan 2 nih. Anak kita sudah tahu belum habis 1 2? Kalau belum ya jangan. Karena apa? Nanti kita akan minta dia berhitung mundur. Jadi misalnya kalau saya biasanya saya kasih garis nih. Saya ikut 1, 2, 3 nanti maju gitu kan sampai ke depan. Terus misalnya udah sampai 10 gitu. Kalau dia misalnya sampai 5 gimana? Udah Dewi sampai 5 ya udah 5 dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada 5 nih. Kemudian diputar mundur berapa? Habis 5, 4, 3. Nah kalau anak tersebut biasanya masih dalam kondisi hafalan, maju dia mudah. Tetapi untuk mundur bagi kita mudah, mudah. Nah, bagi anak itu sulit. Kenapa? Karena dia harus, kalau dalam psikologi yang namanya berpikir 2 tahap. Ingat-ingat yang depan dulu, baru balikan ke belakang. Jadi kalau ke depan dan ke belakang lebih mudah mana? Yang mudah yang mudah. Jadi kalau ingat, aku berapa? Misalnya dia lama gitu, sebentar. Kan dia biasanya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 4 terus gitu. Nah ini fungsinya adalah dalam kognisinya kita ingin menanamkan kreativitas. Kita perlu ingat bahwa kreativitas itu bagian daripada intelijensi. Maka dari itu, sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya bahwa bukan hanya akademik, bukan hanya pintar itu bukan akademik saja, tetapi juga kaitannya dengan kreativitas. Kreativitas ini merupakan sumber dari intelijensi. Oke, next. Kirinya kan dimaksudkan kan dia bingung tadi saya bilang aduh bunda salah kasih instruksi, dia kanan dan kiri masih bingung. Jadi kalau misalnya kita boleh ganti bunda, yang berikutnya adalah membiasakan dibacakan buku atau membaca. Nah seandainya bunda dan ayah nggak punya waktu, saya mau membacakan buku, nggak apa-apa. Yang mengantar anak ke sekolah biasanya siapa? Bunda, ayah, atau ada yang mengantar? Gantian, oke. Seandainya bunda atau ayah ataupun ada yang mengantar lainnya, nah silakan selama perjalanan itu jangan cuma diem di rumah atau membahas hal yang nggak penting. Atau jangan-jangan di kendaraan sama anak tapi bundanya kayak handphone. Enggak ya bunda, besar lagi jangan gitu kan. Tetapi apa? Tetapi ajarkan anak itu kalau dia baru bisa huruf, ajarkan dia untuk melihat huruf yang ada. Contoh sama di jalan saya ayo cepet-cepetan sama bunda yuk, misalnya dia mengamati ke depan gitu kan. Misalnya dia huruf B, misalnya ada bacaan
pokok buah. Nah, dia cari huruf B, nah dia bilang, oh itu benar kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perjalanan dengan anak jangan untuk self, untuk kita, tapi untuk anak kita dulu. Maka dari itu saya mengatakan kedekatan dengan anak tidak butuh waktu panjang kok, nggak butuh waktu lama. Yang penting saat dekat sama kita, dia mau. Saya nggak mengajarkan anak untuk belajar. Sebenarnya itu belajar nggak benar? Belajar. Sebenarnya belajar. Kenapa? Tanpa sengaja banyak yang akan dia hafal. Dan saya sudah praktek. Anak saya 2 orang, putri-putri 2 orang. Tapi semuanya sekarang sudah SMA ya. Tapi semua yang bisa usia 5 tahun dia sudah bisa baca Quran. Bukan guru yang mengajarkan, tetapi saya yang ngajarin. Apakah teman-teman bertanya, waduh, kamu ngajarin dia malam gini? Enggak. Setiap mau berangkat, walaupun saya mungkin ada yang mengasuh anak saya minta untuk begitu hal yang sama. Jadi, beda, kalau udah hafal ya. Dan masih kecil itu umur 4 tahun, kayaknya abjad udah lumayan hafal. Beberapa mungkin masih kembali ke antara dari kecil yang masih susah, ya, B sama B. Tetapi 5 tahun baca sudah baca Quran. Sudah bisa saya berikan dalam buku dan lain-lain bisa. Nah, artinya apa? Bunda mempraktekkan ini saja. Sebenarnya Bunda sudah mengajarkan anak untuk membaca tanpa sengaja. Ya, berangkatnya gitu, misalnya pulangnya nanti anaknya sama siapa? Oh, sama kita Bunda. Oh, apa namanya? Nggak kelihatan. Kalau di jalan mungkin udah gelap, nggak kelihatan gitu ya, udah karena sudah sore mungkin. Oke, boleh menggunakan apa? Misalnya menggunakan HP. Boleh. Jadi HP itu digunakan, boleh digunakan lebih anak, tapi penggunaannya untuk apa? Jadi kalau mengenalkan huruf boleh, misalnya kita cari huruf D atau apa, kita lihat ini apa, ini apa. Oke. Nah, contoh kebiasaan tadi menyebutkan huruf atau angka saat berjalan pulang pergi ke sekolah. Itu jadikan sebagai apa? Behavior, kebiasaan. Jadi jangan lain-lainnya dulu. Boleh sih kita menanyakan saya di sekolah ini apa tadi, belajar apa gitu. Biasanya itu prolog ya. Oke. Terus kalau ngajak bermain anak-anak, mohon ayah dan bunda jangan coba ya cari gini jangan. Kita main. Nah, dengan bahasa, istilahnya bahasa yang bahasa anak-anak. Kenapa? Karena saya sangat berharap ayah dan bunda bisa memfungsikan dirinya sebagai apa? Sebagai teman, bukan sebagai, karena di sekolah sudah ini kan sudah bergabung dengan teman. Inginnya anak-anak pastinya saat pulang juga orang tua bisa menjadikan dia sebagai teman. Sekarang saya tanya, antara teman sama orang dewasa lebih disukai mana sama anak-anak? Teman. Maka dari itu kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai teman, sulit bagi kita untuk dekat dengan anak. Oke, yang ini adalah ajaran anak interaksi. Nah, di sini contohnya adalah role play kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana Bunda Debri? Mudah, gamesnya mudah banget. Misalnya anak kita mau tidur, coba sayang, kalau mau tidur biasanya yang Bunda lakukan ke adik apa? Pasti adik ditanya Bunda kan, cuci tangan, cuci kaki, gitu, sikat gigi dan lain-lain. Oke, sekarang aku yang jadi ini ya, jadi adik ya, adik yang jadi Bunda ya. Gitu. Itu namanya role play. Dia berlatih peran. Tujuannya sebenarnya untuk apa ya Bunda? Tujuannya sebenarnya untuk menciptakan empati. Nah, empati ini apa tujuannya juga? Biar dia bisa berempati sama kita. Sebenarnya kita ingin mengatakan, dek sayangi bundamu ya. Jadi bunda harus perhatian. Jadi ayah misalnya, oke, gini saya sebelum bobo misalnya gini, kita main dulu. Mainnya apa bunda? Kalau ayah berangkat kerja, ya ada jadi ayah, aku jadi adik. Terus maksudnya gini, aku pura-pura misalnya, aku mau pergi kerja dulu ya, dan kan selamat gini. Tujuannya apa? Biar dia belajar berpuasa. Gitu. Rombongan fungsinya seperti itu. Jadi, oh saya berperan sebagai ayah begini, berperan sebagai ibu begini, berperan akan menjadi diri saya sendiri seperti ini. Sehingga di saat kita melakukan hal yang membuat dia tidak nyaman, kita tahu bahwa oh kalau pas bekerja itu capek ya, kadang-kadang mungkin tanpa sengaja wajahnya berubah. Oke.
Iya, tempatnya ini penting Bunda. Jangan sampai apa yang diterapkan misalnya di sekolah, benar di sekolah itu mengajarkan. Tetapi jangan sampai kebiasaan yang sudah dibentuk di sekolah itu di rumah itu ke sekolah, benar atau benar? Nah sekarang saya mau tanya, anak belajar pertama kali di mana? Di rumah, di keluarga. Maka dari itu, kalau misalnya seandainya di sekolah dia ada kebiasaan yang buruk di sekolah, mohon ayah dan bunda juga jangan menyalahkan sekolah. Kenapa? Bisa jadi itu tanpa sengaja kita yang mengajarkan. Saya sangat tidak yakin Miss dan Mister yang ada di sekolah ini gini-gini nggak yakin. Maksudnya malah nggak ada, saya nggak yakin gitu kan. Tetapi bisa jadi tanpa sengaja, ini tanpa sengaja. Saya juga yakin ayah dan bunda nggak mungkin mengajarkan secara langsung ya. Bisa jadi saat kurang nyaman dengan pasangan, pada akhirnya ada menggerut dikit lah ya, gitu kan, melotot dikit. Nah pada akhirnya saat anak di sekolah marah dengan perilaku yang sama. Terus nanti kalau pas pulang kita bisa aja confirm bahwa kita dimarah-marah begini, misalnya dikasih tahu sama missnya, kemudian kita bilang ya gimana Miss, padahal itu bawaan dari rumah. Atau bisa juga meniru siapa benar teman, gitu kan. Maka dari itu mohon pemakluman. Jangan sampai antara kita orang tua, antara siswa, kemudian juga antara guru itu ada miskomunikasi. Jadi kalau misalnya si anak saya dipukul dengan X misalnya, oh iya, temui dulu baik-baik, gitu. Karena bisa jadi tidak mungkin kan yang di sekolah mengajarkan, atau bisa jadi kita melihat dari teman sehingga nggak sengaja misalnya mengenai anak kita, gitu. Jadi maka dari itu membiasakan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya ini sebenarnya ada hubungannya nggak Bunda? Ada. Kalau kita terbiasa membantu anak itu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia juga akan berperilaku sesuai dengan tempatnya. Gitu. Maka dari itu cara kita bukan cuma sekedar bahwa tolong jangan maksa teman, nggak ngerti, kadang anak itu kurang mengerti, tapi biasakan pada tempatnya. Misalnya, saya sendiri taruh di sini, sepatunya taruh di sini. Kemudian misalnya ada bertengkar dengan teman, kita bisa jelaskan gimana, kenapa, gitu. Jadi segala sesuatu tolong tempatkan pada tempatnya, termasuk juga dalam hal emosi. Oke, next. Ayah dan bunda bisa lihat di situ bunda, itu warnanya apa? Tulisannya merah, tapi warnanya apa? Nah, kalau di ini laptop kelihatan coklat ya, Miss ya. Tapi di situ kelihatannya agak merah. Itu berarti merah itu adalah apa? Coklat. Kemudian kalau kuning, kuning. Kemudian putih, hijau. Kalau biru, hitam. Kalau ungu, merah. Nah, ayah dan bunda bisa melihat dengan jelas? Bisa? Oke. Sekarang yang saya mau adalah silakan sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Oke? Bisa? Ya. 1, 2, 3. Kuning, hijau, hitam, merah, hitam, putih, biru, hijau, putih, hijau, coklat. Oh iya. Ulang. Sepakat dulu nih. Setelah tulisan putih itu apa kan? Oke. Tadi yang putih, yang habis kuning, putihnya itu apa? Coklat ya. Nah, ulangi dari yang kuning ya. Yo. Hijau, coklat, hitam, merah, kuning, putih, merah, ungu, hitam, putih, merah, kuning, hijau, coklat, hitam. Oke, sip. Yuk, yang mau coba siapa bunda? Monggo, boleh bunda, boleh ayah nih. Silakan. 1, 2, 3. Coklat, kuning, hijau, hitam, merah, hitam, putih, ungu, hijau, putih, hijau, coklat. Gak jadi dapat hadiah ya. Oke, sekarang ini kan dapat ya, yang kelihatan dari layar ya.
ya. Ya, 2 kali kesempatan ya Bunda. Ya, 1, 2, 3. Coklat, kuning, hijau, hitam, merah, hitam, putih, ungu, hijau, putih, hijau, coklat, hitam, merah, kuning, putih, putih, merah, ungu, hitam, putih, merah, kuning, hijau, coklat, hitam. Oke, satu lagi ya. Siapa ya? Monggo. Bunda, ya. Silakan, Bunda ya. Ayah, maju ya ayah. Oke ya. Silakan yang Miss, jangan kasih tau Miss. Aku hijau hitam merah hitam putih ungu hitam putih hijau coklat hitam merah kuning putih merah ungu hitam putih merah kuning hijau coklat dan hitam. Oke. Kayaknya dua-dua deh. Saya bingung untuk ini. Bingung juga ya? Ya satu lagi buat Bundanya ya. Nanti Bundanya pesertanya lebih banyak nih. Bundanya ya. Silakan Bunda, siapa yang mau coba? Bunda? Ya. 1, 2, 3. Coklat, kuning, hijau, hitam, merah, hitam, putih, ungu, hijau, putih, hijau, coklat, hitam, merah, kuning, putih, merah, ungu, hitam, putih, merah, kuning, hijau, coklat, dan hitam. Oke. Berbeda. Oke. Nah, ini juga seperti tadi, kalau bisa kita kasih ketukan, tujuannya untuk apa? Supaya mikirnya nggak terlalu lama. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak, jangan terlalu banyak. Kalau saya sih biasanya menyiapkan sekitar 7 dulu, baru nanti naik lagi gitu. Kalau 5 kesedikitan, terlalu sedikit gitu. Oke, next. Cara-cara yang terikat dengan norma. Nah, kemudian kalau pola asuhnya apa? Pola asuh kaitannya dengan istilahnya apa ya? Kalau bahasa saya itu menjadi orang tuanya sulit mudah. Saya kasih contoh di sini. Tuan, jangan setelah anaknya cerita kita bilang, oh memang gitu, mamanya juga pelit sama aku. Aduh, kompor, ya kan? Terus kemudian misalnya ada anak yang cerita, bunda, tadi bu guru galak kenapa? Tadi ngomongnya keras. Oh, memang besok ya bunda datang ke sekolah. Nah. Waduh, ini namanya kalau saya bilang fire parent. Artinya apa? Orang tua yang sifatnya dia kompor. Gitu. Saya sangat yakin bisa jadi apa yang anak ungkapkan itu bukan hal yang apa adanya. Saya tidak mengatakan bahwa dia berbohong. Anak itu kenapa? Tanda petik banyak bumbunya. Banyak bumbunya. Ingin dianggap apa? Need-nya anak apa? Ingin dianggap hebat. Sebenarnya dia adalah itu bentuk cara anak meminta perhatian sebenarnya. Nah, tetapi ini jangan kita telan, istilah kalau bahasa saya jangan kita telan mentah-mentah sehingga kayaknya menjadi setiap anak itu kayak bermasalah, nggak usah. Jadi kalau misalnya Bunda Devi gimana dong membedakan anak itu benar atau tidak berbohong atau berbohong itu gimana? Coba lihat matanya. Coba aja lihat matanya, tapi jangan gini. Nah, jangan. Coba aja lihat matanya tenang gitu terus. Kalau dia kalau bahasa psikologi kalau dia kocak gitu, sebenarnya lagi mau ngarang apa ya saya? Body language itu sulit untuk bertahan di bawah itu sulit. Jadi body language itu sebenarnya susah. Nah, anak ini kadang-kadang dia cerita dan ingin selalu dianggap benar, ingin selalu didukung.
Maka dari itu, kalau anak bercerita, coba pahami, coba lihat apakah yang dia ceritakan itu benar atau tidak, dan kita jangan menjadi silent parents. Oh, semua jadi bensin, semua jadi bensin. Tadi aku jatuh nggak ditolongin sama misnya, nggak nolongin aku, Bunda. Oh, memang bisa begitu, siapa tadi yang lihat? Padahal bisa jadi misnya nggak lihat, kenapa nggak pakai kacamata? Jadi nggak kelihatan kalau anak kita jatuh, gitu kan? Maka dari itu tenang. Kita boleh mensupport anak, boleh mendukung anak, tetapi prinsipnya adalah coba kita memberikan perhatian yang lebih dengan anak terlebih dahulu, baru anak itu bisa merasakan apa? Keterikatan. Jadi keterikatan sangat ironis kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya nggak punya waktu, saya nggak punya kesempatan, misalnya saya kerja di luar kota hanya pulang sekian hari sekali, enggak. Seminggu sekali pulang ketemu anak. Jadi saat itu jangan pegang HP, udah pegang anak, dia nggak akan kehilangan. Gitu. Jadi seorang anak tidak mungkin merasa kehilangan kalau kita bisa menanamkan bermain. Intinya adalah bermain, sama anak itu bermain. Belajarnya gimana, Bunda? Belajarnya itu dikemas dalam bentuk permainan. Sehingga asik aja, asik. Ketemu ayah bundanya juga dia asik, dia enjoy. Gitu. Oke, next. Itu menerima apa adanya, mau mendengarkan, tetapi kita juga harus berpijak pada norma-norma, jangan sampai merusak norma-norma yang ada. Kemudian apa, Bunda? Bunda ngomongnya sama anak, komunikasi. Bunda sering ngajak cerita anak, sering ngajak, tetapi bundanya pegang HP lebih penting. Nah, kan? Maka dari itu body language itu nggak bisa dibohongin. Jadi contohnya nih, misalnya saya pegang anak, tetapi mata saya melihat komputer, lain atau saya apa, nah itu akan sangat mengganggu bagi anak. Kalau misalnya ayah dan bunda ingin mengajak anak, bunda boleh kan saya nonton bareng-bareng sama anak, boleh. Tetapi mohon karena masa anak di bawah 6 tahun itu masa yang touch-nya itu besar, mohon sambil menyentuh. Nah ini yang penting. Mohon sambil menyentuh. Nah, kemudian kalau misalnya bunda apakah harus kita pegang terus? Kalau nanti di tempat yang dalam tanda petik tempat umum, tetapi tempat umum itu aman, ajarkan anak untuk jalan sendiri, jangan digandeng. Misalnya contoh di mall yang itu tertutup dan kita bisa mengobservasi orang-orang yang ada di situ kan, itu biarkan dia lepas. Tujuannya untuk apa, Bunda? Tujuannya adalah untuk menanamkan kemandirian pada anak. Tetapi kalau misalnya nonton bareng di rumah atau mungkin di istilahnya melakukan aktivitas di dalam rumah, nah itu kalau lebih banyaklah touchdown, menyentuh anak. Menyentuh pun tidak harus yang sentuhan kasih sayang terus, enggak. Kalau saya kadang saya isengin. Misalnya nonton gini, ada balap mobil, saya nonton gini, saya sengaja saya teriakin gitu, apaan sih sebenarnya? Nah itu kan dia tahu bahwa kita bercanda gitu. Jadi menyentuh yang dimaksud tidak harus yang kasih sayang, terus itu enggak ya, bercandaan dan sebagainya, itu merupakan bagian daripada wujud kasih sayang kita kepada anak. Oke, next. Tapi umumnya prakteknya sulit. Kenapa ayah bunda? Ya karena anak-anak biasanya kalau berbicaranya kadang-kadang bukan hal yang penting untuk kita, versi kita. Tetapi ingat ayah dan bunda, mereka ingin didengarkan. Kadang-kadang pakai agak-agak ini sih ya, agak-agak kreativitas yang muncul gitu ya. Tadi dilebih-lebihkan, nggak apa-apa. Oh iya deh gitu. Nah kemudian mohon dibiasakan juga menjaga kontak mata. Anak yang sulit konsentrasi, tandanya sangat mudah. Lihat kontak matanya. Kalau dia ciri-ciri anak yang sulit konsentrasi, kemudian juga mungkin ada sedikit gejala hiperaktif dan lain-lain, biasanya susahnya susah menjaga kontak mata. Maka dari itu adalah behavior kita, kebiasaan kita. Kebiasaan kita kalau ajak bicara anak tidak melihat. Kebiasaan kita kalau misalnya meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Nah sebenarnya ini tuh istilahnya kalau bahasa saya
diusir agar tidak terjadi gangguan dari kesehatan mental. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara sama, jangan sambil gini. Atau kalau seandainya mungkin ayah dan bunda sedang sibuk melakukan sesuatu, izin. Jadi contohnya, saya maaf ya, bunda bahas, tapi tak sambil misalnya buka laptop ya, atau tapi bunda sambil misalnya mungkin masak ya, atau bunda sambil itu nyiapin sarapanmu ya, gitu. Tapi bilang komunikasi. Kenapa? Nanti anak tersebut akan melihat kebiasaan kita. Kalau kita biasa tidak berbicara melihat kontak mata, anak juga akan makan sama. Saya sudah makan belum? Sudah, sambil pegang HP, sambil nonton TV. Ada mandi, ya nanti, tapi gini aja tetap, gitu kan? Nah, kita bisa menegur anak dengan baik kalau kita melakukan hal yang baik juga. Kalau misalnya anak tersebut sedang fokus pada satu kegiatan, misalnya sedang nonton TV, kemudian udah makan belum? Sudah, tapi gini aja tetap. Kita bisa tegur, gitu. Anak pintar kalau diajak bicara lihat mata bunda, gitu. Tapi jangan sampai gini, anak pintar kalau diajak bicara lihat mata bunda. Bunda juga kemarin enggak. Itu yang saya tadi bilang bahwa apa bunda? Tolong jadilah contoh yang baik. Nanti kalau dibalas sama anak kitanya ya malu kan. Soalnya orang-orang gini, anak pintar kalau marah-marah nggak usah hentak-hentak kaki. Tapi kemarin pas udah sama ayah juga gini-gini, gitu kan. Nah, makanya itu hati-hati dalam bersikap. Oke, ya, next. Atau suportif. Apa yang terjadi pada diri anak kita sebenarnya? Dia akan depresi. Sebenarnya anak-anak itu juga jangan dikira mudah bunda dan ayah. Mereka juga kalau bagi saya mereka juga sebelum. Kenapa? Kadang nggak ngerti harus bilang Pak dibantu. Kadang nggak ngerti caranya. Bukan sekedar bantuan fisik, tetapi kadang-kadang bantuan itu kaitannya dengan perhatian. Maka dari itu kuncinya sederhana. Kalau kita tidak punya banyak waktu untuk menanggapi anak kita, setidaknya sisihkanlah 15-30 menit itu cuma sederhana bermain. Tapi bermain tersebut kalau bisa sampai membuat anak itu tertawa yang benar-benar tertawa terbahak-bahak, dia akan melupakan segala kesalahan kita. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan ya maksudnya. Langsung pada serius gitu kan. Iya. Nah artinya apa? Supaya anak-anak kita itu tidak cari perhatian di tempat lain, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan. Kadang-kadang anak yang banyak berperilaku yang menyimpang karena dia merasa kurang perhatian. Mungkin kita sudah memperhatikan, hanya dia merasa kurang diperhatikan, gitu. Karena versi kita sama versi anak beda ya. Kadang-kadang saya gini kita belum anak itu versinya sayang, gitu. Tapi saat itu bisa jadi anak pikirannya sedang tidak di situ. Misalnya lagi pikir apa, dia tidak merasa itu disayang. Nah, maka dari itu saya menjelaskan tadi bahwa tolong suportif terhadap anak, dengarkan apa yang anak bicarakan, kemudian sisihkan waktu, dan terutama sekali kalau memang kita kesulitan membagi waktu, setidaknya satu, apa? Berikan 15-30 menit untuk bermain khusus dengan kita. Dan kalau bisa jangan kilkan ya. Kadang-kadang sudah main sama bundanya, ayahnya nggak perlu. Atau kebalikan, sudah bermain dengan ayahnya, bundanya nggak perlu gitu. Ya kalau bisa setiap orang tua punya kedekatan masing-masing. Oke. Supaya anak itu tidak depresi gitu kan, kasihan ya. Nah, kenapa? Karena akibat yang anak tersebut biasanya sulit untuk berkembang. Coba ayah dan ibu ya. Kalau misalnya anak kita kadang-kadang misalnya saya biasa aja gitu. Tapi kalau kita sering mengajak anak bermain, pada akhirnya apa? Dia kan tujuannya kayak ayo main gitu. Saya tahu banyak istilahnya kita kadang-kadang kesulitan ya, karena banyak waktu yang harus kita bagi dengan berbagai kegiatan. Tetapi dengan menerapkan 15-30 menit itu bermain dengan anak, maka bonding itu akan tetap ada. Karena dengan adanya bonding ini sebenarnya pada masa 6 tahun ke bawah bonding kita bagus,
nanti saat anak itu sudah masuk ke SD, itu mereka sudah bahasa saya sudah sangat mandiri pastinya. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nanti kreativitasnya keluar, terus intelijensinya berkembang pesat. Kenapa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah kasih sayang, penuhi dengan kasih sayang. Dan itu masanya ada di 6 tahun ke bawah. Oke, iya. Nah, segala macam baru kemudian diajak bermain. Kenapa masa mau tidur itu, masa mau anak mau tidur, itu sebenarnya adalah masa penutupan hari tersebut kan. Segala hal, misalnya mungkin tadi ada rasa kesal, dia tuh gimana? Maka dari itu kalau saya lebih kontrolnya lebih mudah gimana? Kalau anak mau tidur, maka saya nggak mau tidur dulu. Atau setidaknya bisa saya di luar kota, saya pasti ya telepon dulu. Kalau zaman dulu belum ada video call dan cuma telepon biasa. Terus sekarang sudah ada video call, ya kita bisa pakai video call kalau memang kita jauh. Tapi kalau ada sesibuk apapun saya, pasti saya akan main. Seperti itu. Kenapa? Karena ini tadi bonding atau keakraban ini nggak akan bisa hilang sampai kapanpun. Harapan kita kalau anak-anak kita sudah dewasa, harapannya sayang nggak kita? Sayang. Suka nggak kalau kita dibentak-bentak anak? Suka nggak benda ayah? Enggak. Tapi kalau kita nggak dekat, kira-kira gimana? Bisa nggak anak kita mau nggak membentak kita? Kenapa? Kenapa saya tidak boleh membentak? Orang saya nggak sayang, saya nggak merasa butuh gitu kan. Tapi kalau kita bonding, saya bilang apapun anak-anak kita, dia tetap akan tumbuh. Itu sudah saya buktikan sendiri. Jadi anak saya sudah remaja ya. Saya lihat apapun anak kita, kalau saya bilang, oke karena adik maunya gimana gitu. Mereka semuanya, oke udah masuk cooling down ya. Kenapa? Kalau masa anak ini kita lebih mudah untuk dikendalikan. Tetapi kalau nanti ayah dan bunda sudah punya anak remaja, itu akan sulit dikendalikan jika bondingnya ini kita lewatkan. Bonding itu bukan ngurusin rambut ya. Nanti bonding ngurusin rambut. Bonding itu kelekatan. Nah, kemudian nilai-nilai yang kita tanamkan ke anak ini apa? Stabilitas emosi. Jadi kalau misalnya stabilitas emosi diperoleh dari mana ayah bunda? Dari pola asuh yang kita terapkan di rumah. Kalau kita anak kita tidak ajarkan untuk marah, benar. Tetapi dia bisa mengobservasi bagaimana cara kita marah. Anak kita tidak ajarkan untuk berteriak, itu benar. Tetapi ingat, anak bisa mengobservasi bagaimana saat gaya kita berteriak. Orang kita pola asuh sudah baik saja, kadang-kadang dia bisa namanya masa anak adalah masa imitasi atau meniru. Kadang dia meniru dari lingkungan rumah. Gitu. Maka dari itu prinsipnya adalah untuk stabilitas emosi ini coba dengarkan anak dan berusahalah menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita nggak sengaja kita marah, aduh kelihatan anak, gitu. Cepat-cepat minta maaf. Mungkin tidak saat itu ya, karena posisi masih marah suruh minta maaf malas gitu kan. Oke, it's okay, no problem gitu. Kita namanya manusia gitu. Ya, it's okay. Tetapi setelahnya, coba dekati anak, jangan dulu ya. Tadi bilang, saya bilang dari puasa dan itu gak bagus gitu. Jadi kalau kayak gitu itu gak bagus sayang, udah salah gitu. Dia akan mengerti. Dan mungkin bagi kita gengsi dong ya, minta maaf ke anak. Tetapi bagi anak itu adalah luar biasa. Apa? Dia menjadi nanti dia pribadi ya siap untuk dikritik, bukan mengkritik ya, siap untuk dikritik. Kenapa orang tua mengajarkan bahwa orang tua pun sudah mau membuka dirinya gitu. Oke, nah yang selanjutnya adalah kasih sayang terhadap keluarga. Mohon kalau misalnya ayah dan bunda itu apa istilahnya, setidaknya punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan itu tolong tanpa gadget ya. Nah ini kadang susah. Saya sering lihat kasihan sekali. Makan di restoran mewah gitu kan, saya duduk, sudah sekeluarga lengkap, semuanya pegang handphone masing-masing gitu kan. Ini yang satu WA ke siapa, yang satu WA ke siapa, yang satu WA ke siapa. Nah, coba kita buat budaya di mana kalau kita sedang makan bersama itu handphone diletakkan dulu. Atau kalau saya jujur saya sulit untuk lepas dari gadget, itu jujur saya ya.
tapi saya panik biasanya. Kenapa? Karena beberapa klien saya kalau misalnya saya sedang menangani kasus-kasus yang depresi, bunuh diri gitu dan sebagainya, itu kan saya dipanggil saya harus berangkat, memang begitu. Dan itu saya beri pengertian. Soalnya sayangnya ini HP tidak mudah saya ngomong. Soalnya ada klien bunda yang lagi dia depresi dan dia ingin bunuh diri. Jadi bunda jadi panggilan ya, maaf ya. Tapi saya dan mereka tak masalah. Tapi kita pamit karena itu memang hal yang bisa kita tinggalkan. Tetapi kalau kita bisa tinggalkan. Gitu. Pun tidak minta izin. Ya karena apa? Karena dengan kita itu misalnya kumpul bersama makan paling berapa menit? Maksimal itu 30 menit maksimal. Tapi lebih dari jarang kayaknya makan sampai 1 jam gitu. Lebih dari itu boleh nggak udah dia berpegangan sama lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena di saat kita makan itu sebenarnya nutrisi masuk ke tubuh. Ya. Kalau kita sama-sama masuk ke tubuh tapi kita sama-sama pegang handphone, anak kita tahu nggak kalau kita itu sayang sama mereka? Nggak tahu, nggak terasa. Lebih tertarik pada gadgetnya. Jadi kita sini sayang udah ambilin makan. Ya, oke nih. Ya, dia nggak tension gitu. Dan kemudian dengan adanya seperti ini, kita bisa saling sharing juga. Jangan-jangan kita tahu kesukaan anak. Coba ditanya ke anak kita. Sayang, tahu nggak kesukaannya bunda itu apa? Jangan-jangan anak kita nggak ngerti. Kenapa anak kita tidak memahami itu? Kenapa ayah bunda? Karena dia nggak attention sama kita. Sebenarnya kuncinya ada di situ. Maksudnya itulah kenapa kalau kita ingin kita disayang oleh anak, kita tunjukkan sayang dulu, kemudian hilangkan dari gangguan luar dulu. Gangguan luar itu contohnya apa? Contohnya ya kayak gadget tadi. Kenapa? Sebenarnya mungkin setiap hari, contoh misalnya kita kalau sarapan, misalnya saya selalu roti, saya selalu roti. Jangan-jangan anak saya nggak tahu kalau saya makannya roti. Dia tahu, bunda tuh makanan kesukaannya apa? Sosis. Itu yang dia suka sebenarnya. Kenapa? Karena tidak attention dengan kita. Tetapi kalau perhatiannya terfokus, di saat kumpul bersama itu terfokus, maka anak itu akan paham apa yang menjadi kebiasaannya kita. Oke, next. Nah, ini yang berasal dari mana? Berasal dari orang tua yang juga hebat. Itu saya sangat percaya. Artinya, anak yang hebat berasal dari orang tua yang hebat. Artinya adalah anak bukan tanggung jawab dan kepada ibu guru terlebih dahulu, tapi tanggung jawab orang tua terlebih dahulu. Kalau kita memberikan hal-hal yang positif, maka anak itu juga akan berkembang secara positif. Bapak dan ibu guru di sekolah fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai pelengkap atau penguat. Jangan dibalik. Kenapa? Ingat masa 6 tahun ke bawah. Masa 6 tahun ke bawah adalah masa emas. Bagus, jelek anak ini, sulit atau mudah dikembangkan, dasarnya ditanamkan pada masa-masa emas ini. Maka dari itu kerjasamanya dimulai dari mana? Dari kooperatifnya orang tua. Orang tua bondingnya bagus dengan anak, maka saat di sekolah itu guru tinggal maintenance namanya. Kan 1 tahun orang ketemunya orang tua, 2 tahun orang tua. Nah, mulai 3 tahun dan seterusnya mungkin ada antara perpaduan orang tua dengan guru. Tetapi 1 tahun di awal siapa? Pasti orang tua. Maka dari itu pastikan bahwa anak menjadi tanggung jawab kita 100%. Nah, guru fungsinya untuk apa? Ya itu tadi maintenance. Namanya maintenance itu menguatkan atau melemahkan hal-hal yang negatif. Misalnya dia teriak-teriak, guru di sekolah fungsinya mengajarkan dia untuk tidak teriak-teriak. Tetapi yang paling wajib untuk mengajarkan anak tidak teriak-teriak siapa? Ya yang di rumah. Jadi maintenance itu namanya hanya maintenance ya, merawat. Maka dari itu pastikan bahwa kerjasama antara guru dan juga antara orang tua dan guru ini bisa berjalan dengan harmonis, dengan baik. Sama-sama bisa mendengarkan untuk apa? Menjadikan tadi anak hebat berasal dari orang tua yang hebat dan guru yang hebat. Gitu ya. Oke, bisa dipahami Bapak dan Ibu semua?
Bisa. Berarti anak tanggung jawab siapa Bapak? Orang tua. Bukan tanggung jawab ibu ya Bapak? Enggak ya, saya yakin bapak-bapak di sini juga operatif kok ya. Jadi anak itu benar tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab bunda, bukan tanggung jawab ayah, bukan. Semuanya anak dan anak adalah tanggung jawab orang tua, artinya ayah dan bunda. Dan kemudian bapak dan ibu guru di sini adalah apa? Maintenance, artinya merawat, artinya apa? Yang bagus ditingkatkan. Nah, hal-hal yang kurang baik, nah ini ya nanti diperbaiki gitu. Tetapi yang berfungsi untuk memperbaiki utamanya siapa? Tetap kembali lagi ke yang paling depan, siapa? Orang tua. Oke, next. Anak saya kondisinya di mana, apa dan sebagainya, itu bisa kita nanti melakukan. Sebenarnya namanya bukan psikotes yang melihat hanya untuk EQ, bukan. Kalau untuk masa-masa TK, Oke. Nah, aspek-aspeknya ini itu nanti untuk anak yang TKA ke bawah. Tetapi kalau misalnya ayah dan bunda itu punya anak saya sudah TKB mau masuk ke SD, maka psikotesnya namanya adalah tes kesiapan sekolah. Nah, tes kesiapan sekolah tujuannya untuk apa? Tes kesiapan sekolah ini nanti tujuannya untuk melihat apakah ada aspek-aspek yang sudah masuk dalam kategori matang, ada yang masih belum matang. Jadi, kalau secara umum kematangan anak itu ada pada usia berapa tahun? 7 tahun. Namun bisa jadi anak yang kurang dari usia tersebut itu sudah mengalami kematangan untuk masuk ke sekolah, namanya kesiapan masuk sekolah. Nah, kesiapan masuk sekolah itu ada beberapa aspek. Nanti aspeknya di situ sudah lengkap. Dari aspek-aspek itu bisa jadi ada beberapa aspek yang masih belum cukup. Nah, ini kita bisa PR kita untuk meningkatkan. Sehingga kalau ayah dan bunda ingin mengembangkan anak-anak, jangan hanya dengan istilahnya asal-asalan atau trial error, tetapi dengan metode yang terukur. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa tahu contoh misalnya, oke, aspek motoriknya oke, kemudian ketelitiannya oke, tetapi di situ ada aspek stabilitas emosi itu kurang. Nah, kita bisa lihat bahwa aspek ini masih kurang. Harapannya apa? Di saat nanti anak kita itu masuk ke SD, dari TKB mau masuk ke SD, di saat anak tersebut masuk ke SD, kalau aspek itu sudah terpenuhi, itu nanti insya Allah selama dia sekolah di SD tidak akan ada permasalahan yang kaitannya dengan akademik. Kan sering kita lihat bahwa, anak saya dulu tuh pintar kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh benar dari bermasalah, kenapa? Nggak mau, akhirnya gini dan cerita. Pasti karena saat dia masuk di kesiapan sekolahnya itu dulu tidak terukur. Jadi hanya melihat EQ saja, melihat intelijensi saja, tanpa persiapan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Jadi kesiapan sekolah itu memang ada beberapa aspek dan itu harus terpenuhi. Kalau kita mau merasa anak kita nyaman, gitu. Jadi misalnya 7 tahun kurang, misalnya 6 tahun setengah, gitu, atau 0,8, gimana bunda negeri bisa nggak masuk SD? Coba dicek dulu kesiapan masuk sekolahnya. Bahkan ada anak yang 7 tahun pun itu belum tentu bisa siap masuk sekolah. Itu kita perlu sadar. Kadang-kadang orang kalau fisik dengan psikis beda ya, bunda ya. Jadi kalau fisik habis 17 tahun berapa bunda? 18 tahun. Habis 18 tahun 19. Habis 45 tahun 40. Nah, kalau saya pengennya 17 tahun terus, ya kan? Tapi nggak mungkin kalau fisik itu sama sekali nggak mungkin, nggak bisa, gitu ya. Tetapi kalau psikis, ingat psikis itu bisa naik, bisa turun. Artinya apa? Dengan adanya psikis yang naik dan turun yang berubah-ubah ini, itulah kenapa kita perlu memahami sifat dasarnya anak kita seperti apa, kemampuan dasarnya. Sehingga selama nanti kalau misalnya anak kita sudah masuk ke SD, harapannya itu tidak ada permasalahan yang kaitannya dengan akademik ya, kaitannya dengan akademik. Misalnya tiba-tiba mogok
bawa sekolah. Kecuali ada event tertentu memang ya, event tertentu itu misalnya di sekolah nanti ada apa gitu. Tapi logikanya adalah dia secara kesiapan sekolahnya kalau itu sudah bagus dia akan bagus. Sampai dengan 6 tahun itu bisa ya, kesiapan sekolah. Oke, maka dari itu beda antara anak-anak di TKB dengan TKA. Aspek yang harus terpenuhi itu beda sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut. Gitu. Ya, baik. Untuk berikutnya jika ada pertanyaan dipersilakan. Terlebih dari Mbak Ibu. Oke, sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dibuka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Monggo nanti bisa ada petugas yang di sebelah sana bisa memberikan mic-nya. Monggo bisa penanya 2 terlebih dahulu. Ini Mama Alea dan Mama Kianu. Dicukupkan dulu ya, nanti ada 3 sesi lagi. Jadi atas presentasi yang menurut saya menarik ya. Dan saya perkenalkan, saya Olivia Lewi, saya mamah dari Alea Bu, bintang 1. Jadi saya juga mamah muda Bu. Jadi ini sangat menarik sekali karena kami juga sedang belajar untuk bagaimana merawat anak ya Bu ya. Nah ini ada 2 pertanyaan Bu dari saya. Yang pertama ini Bu, ini terjadi dalam keluarga kami. Saya dan suami punya latar belakang budaya yang berbeda. Dari keluarga saya itu dididik atau cenderung banyak bicara, sementara suami saya dan neneknya cenderung pendiam. Nah, akhirnya setelah punya anak ini terlihat Bu bedanya Bu. Jadi misalnya si Alea ketemu Utia, halo Uti, selamat pagi. Utinya cuma ya Alea, itu aja Bu. Lalu Alea mulai bertanya ke saya, Mama, kenapa Uti kok cuma jawabnya gitu? Si Alea bilang gitu dan dia mendiam. Dia akhirnya, mainan sama saya aja gitu. Dia memilih itu. Nah, saya rasakan ketika di rumah pun seringkali suami saya juga lebih diam ketimbang saya. Nah, jadi latar belakang menurut saya budaya itu hanya jadi karakter yang saya juga nggak bisa memaksa suami saya pokoknya ngomong kan nggak bisa begitu ya. Nah itu seperti apa? Karena saya juga mau, saya akan dinas luar kota negara Bu, dinas luar kota bulan depan, dan anak saya itu paling dekat dengan saya. Sementara sama papanya kadang saya nggak mau sama papa, soalnya papa seringkali mamanya sering keluar juga, tetapi minum di Bu. Nah, selama ini saya belum pernah minum keluar kota, saya selalu bilang ke anak, saya belum bisa meninggalkan anak saya. Nah, karena saya merasa tidak yakin bahwa anak saya itu bisa nggak ya dengan papanya itu, bisa diajak ngobrol nggak ya. Nah, lalu kalau begitu soal ada problem itu, mungkin mengatasinya seperti apa Bu? Itu yang pertama. Karena saya akan mencoba meninggalkan dia itu keluar kota gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan kita ya. Ini Bu Dewi, pengalaman saya, pekerjaan saya itu banyak bertemu dengan teman-teman yang mengalami depresi dan anak selalu bagaimana juga untuk suicide gitu ya, bunuh diri. Nah, ketika saya melihat anak-anak ini, selalu mereka cerita banyak dari keluarga yang broken, kemudian banyak yang tidak diperhatikan orang tua, dan akhirnya ketika mereka sudah pada jenjang istilahnya kuliah, mereka merasa saya nggak punya teman. Dan kita pun kadang mereka juga tidak mau sharing gitu ya Bu. Nah, ketika pada fase itu dan saya lihat ada keinginan misalnya tadi depresi, keinginan bunuh diri, terus kemudian pikiran instan gitu, apalagi sekarang teknologi tidak bisa kita bendung gitu ya Bu. Nah, berarti saya melihat kalau dari penjelasan orang tua berperan atas itu gitu ya. Nah, saya lihat anak saya generasi ini masuk generasi alpha yang selalu dia akan kerja.
Padahal saya sudah membatasi itu dan saya nggak boleh Alia tuh pegang gadget. Memang saya nggak boleh. Saya mending dari YouTube. Dia nonton apa saya yang kontrol dia gitu. Nah, apakah misalnya tuh ketika ini yang terjadi saat ini kayak kemarin anak SD juga bunuh diri dibully dan baru saja ini teman saya bu mama dari teman saya sendiri itu cerita dia tidak sekolah di ini ya bu ya, jadi dia kelas 1 SD tetapi si mama itu cerita begini, anak saya itu sekarang dilarang bergandengan dengan yang beda agama. Ini contoh. Jadi misalnya, kalau saya gandengan sama si X misalnya, nanti saya bisa sakit gitu. Ini anak-anak saya gitu kan. Dan saya beruntung di anak bintang ini luar biasa multikulturalismenya. Saya selalu di sini. Luar biasa. Ya. Jadi sampai mamanya ini bingung. Dan terus suruh bermain dengan siapa karena dia merasa dekat dengan anak ini, kemudian tapi nggak boleh bergandengan karena kita beda agama gitu. Ini dari kelas 1 SD pun sudah diajarkan begitu gitu ya. Dan si mamanya juga kebingungan. Nah artinya saya melihat banyak problem yang mungkin di luar kendali orang tua itu terjadi. Kita nggak tahu kan. Mungkin tanggapan ini seperti apa dan mungkin kita ya bu sebagai orang tua baru mungkin kayak saya gitu gimana cara apa ya melakukan ya mungkin literasi ya saya bilang gitu atau teknologi itu seperti apa karena itu dampaknya luar biasa bu. Saya sering banget juga memberikan teman-teman sharing gitu ya teman-teman SMP atau SMA jawabannya satu karena teknologi saya sering dibully karena teknologi saya punya guru diri, cuma itu bu sebenarnya. Nah ini kan anak yang seperti ini juga berbeda sebenarnya bu ini generasi yang tidak mudah juga untuk kita mengontrol gitu ya. Nah mungkin seperti apa begitu tanggapannya. Ya. Dan satu lagi anak bintang ini mungkin untuk bisnisnya menurut saya kurang juga. Kemarin juga Alia ini kan kalau di rumah selalu menirukan bisnisnya memang. Kayaknya meniru. Makanya terakhir diajarin sampai sentuh ya menjadi tapi sentuh. Jadi diajarin reproduksi tidak dini menurut saya. Jadi jangan sentuh kayak kemarin akhirnya berpraktekkan bisnis itu keren menurut saya. Ini anak saya umur 3 tahun. Jadi kalau di rumah papanya mau mandiin dia bilang apa nggak boleh sentuh saya di sini gitu. Papanya sendiri. Ya artinya saya selalu dengan pendidikan yang diberikan anak bintang sebenarnya ini anak saya begitu masuk sekali sekarang di rumah setiap kali dia mau marah ma listen saya ma gitu dia bilang saya harus listen mama juga harus listen saya gitu. Nah dia keren banget saya harus jempol dengan pendidikan di sini. Terima kasih. Saya ada pertanyaan kebetulan mungkin saya minta tips sebenarnya kebetulan karena situasi dan kondisi saya dan suami memang jauh, jadi tiap 3 bulan sekali itu paling dekat kami bertemu dan sama-sama mengasuh anak kami. Jadi beberapa waktu yang kami sampai anak saya berumur 4 tahun yang saya amati adalah ketika anak saya bersama dengan ada bapaknya itu lebih mellow, jadi mudah apa ya? Ini bahasa saya, jadi anaknya daya juangnya rendah kalau ada bapaknya. Jadi bahasa saya, jadi itu pun kalau itu saya hanya mengamati saya ini ketemu dengan wali murid wali dan yang saya di sini kebetulan Miss Dani. Jadi setiap kali saya jemput anak saya, kadang Miss Dani Mama ini kamu melo ya, padahal sehari-hari sebelumnya itu enggak. Jadi yang saya amati ternyata setiap ada bapaknya, anak saya ini jadi lebih melo. Bahasa saya itu daya juang rendah, jadi dikit-dikit nangis. Ini sudah saya diskusikan dengan suami juga. Jadi kadang kalau anak nangis, itu kalau suami saya itu maunya cepat-cepat diam. Kayaknya kadang stop, dia anaknya nangis dulu. Itu dari saya. Jadi
beberapa waktu lalu kami sempat bersama, jadi sempat cuti juga, dan itu sengaja bahwa bagaimana kalau kami bersama itu nggak hanya 1 atau 2 bulan, tapi ini kemarin hampir 5 bulan. Jadi saya sengaja cuti dari anak bintang untuk mengamati anak saya bagaimana kalau dengan bapaknya. Kebetulan kalau untuk bermain luar biasa, anak saya dengan bapaknya cukup dekat, cuma ada beberapa hal yang buat saya itu PR untuk kami sebagai orang tua. Jadi terutama untuk ekspresi anak. Jadi puji Tuhan semenjak yang di sini dia apa yang dia rasakan dia selalu ungkapkan, seperti seumpama kalau papa Erik yang rusak, gitu. Kalau bapaknya marah dia langsung mengungkapkan papa Erik yang rusak, atau mungkin saya kalau Erik yang rusak. Terus kalau sama happy yang happy, jadi mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Cuma ya itu saya ingin praktis bagaimana dengan pola asuh kami yang jauh. Jadi walaupun setiap hari video call, anak itu nggak senang kalau video call, jadi hanya sebentar, oh ini papa, dia langsung main yang lain. Tapi kalau ada bapaknya, senang. Jadi saya yang minta tips bagaimana buat kami, saya dan bapaknya jauh. Kadang kalau menurut saya komunikasi, kadang menurut saya jauh, iya, tapi ketika udah pulang, ketika praktek kita sama-sama mengoreksi bagaimana kita memperlakukan kamu tuh, besoknya lupa apa yang selalu kami diskusikan begitu. Saya hanya minta tips dulu. Terima kasih. Tapi mungkin ada beberapa yang karakternya ekstrim. Karena ekstrim itu lain, satu dia dapatnya ya kritis gitu kan, atau yang satunya mungkin pemalu, satunya yang lebih tidak pemalu kan gitu ya. Jadi hidup itu adalah saling melengkapi, prinsipnya dari situ. Nah, yang paling penting adalah cobalah untuk berdiskusi. Tidak salah, seorang anak itu berhak untuk memilih dengan siapa dia dekat. Nah itu mau nggak mau, kenapa? Karena yang dilihat adalah titik kenyamanannya. Kalau biasanya, oh saya nyaman dengan ayah, dia akan dekat dengan ayah. Oh saya nyaman dengan bunda, maka dia akan dekat dengan bundanya. Dan prinsipnya adalah ayah dan bunda yang menyeimbang. Kemudian kalau kita punya misalnya, kalau anak satu belum kerasa ya, paling kerasa itu nanti kalau sudah lebih dari satu. Misalnya punya anak 2, ini biasanya kerasa karakter setiap anak berbeda. Kemudian kedekatan si anak ini juga berbeda. Kadang si kakak dekat sama ayah, si adik dekat sama bunda, seperti itu. Nah ini mohon didiskusikan antara suami dan istri agar kita itu satu suara ayah bunda. Artinya ada satu suara yang dekat dengan anak itu siapa, dan yang jauh dengan anak yang bukan, yang merasa jauh dengan anak itu siapa. Itu adalah pilihan anak kan, tetapi kan kita bisa merubah. Contoh misalnya, kita punya anak yang suami kita di mana suami kita pendiam, kemudian juga anak ini lebih dekat dengan kita. Nah, kita beralih sedikit-sedikit mencoba untuk menjauh. Jadi kalau ingin seorang anak ini dekat ke tertentu, yang dekat mohon menjauh sedikit. Makanya kalau bahasa psikologinya itu kita mengatakan sebenarnya proses bargaining power sih sebenarnya. Bargaining power itu gini, kalau orang tuanya yang A besar, yang B besar, anak itu kan bingung nih mana gitu. Tapi kalau misalnya, oh saya sudah dekat sama bunda, aku sudah dekat sama bundanya sedikit-sedikit menjauh itu maksudnya bagaimana? Ini kita coba ya ngobrol sama ayah dulu ya, bunda ini lagi sibuk banget ya sayangnya. Nah itu sebenarnya proses kita untuk fokus dia untuk menjauh. Sehingga dari si ayah juga berusaha, tapi jangan terus ayah diem aja, ya juga susah mau deketin gimana kan. Mungkin sama ayah mungkin bisa satu misalnya dikasih permainan apa, yang itu bisa bermain dengan ayah, atau mungkin sedikit diberi hadiah kecil, atau mungkin sedikit diajak jalan-jalan, atau seperti apa gitu. Jadi beri kesempatan kepada ayah juga untuk lebih dekat dengan anak. Dan biasanya ini umumnya anak perempuan akan lebih tertarik ke ayah, anak laki-laki akan lebih tertarik ke ibu, biasanya begitu. Nah kenapa? Karena kalau ini adalah proses biologis sebenarnya gitu. Tetapi tidak semua akan berat nantinya. Biasanya
jarang atau berat. Anak perempuan dekat sama ibu itu jarang. Biasanya lah ya, kalau dia sudah remaja, terutama kalau sudah menstruasi. Karena apa? Biasanya anak-anak remaja itu ya perempuan biasanya dia punya lebih ketertarikan ke lawan jenis. Gitu. Nah, kaitannya dengan ini tadi mau silakan didiskusikan. Kita yang dekat harus mencoba untuk menjauh, sementara yang jauh cobalah untuk mendekat. Artinya dengan begitu maka ada komunikasi dalam keluarga itu. Gitu. Memang tidak bisa anak itu jarang sekali ya, bukan tidak bisa, tapi jarang sekali yang bisa terbuka dalam segala hal ke kedua orang tua. Dia tetap akan memilih. Dan kita seandainya kita tidak dipilih, kita tidak boleh bersikap dalam tanda petik nggak iri ya mungkin ya, iri atau kurang nyaman bukan. Tetapi cobalah cari sela-sela waktu, gitu. Sela-sela waktu. Kadang-kadang anak perempuan kalau bicara yang lain dengan sensitif itu larinya ke ibu. Tetapi kalau yang keseharian lebih ke ayah. Kenapa? Lebih suka merasa terlindungi dan segalanya gitu. Jadi lebih dia membutuhkan seorang pahlawan gitu kelihatannya ya. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya dan masih pertanyaan yang pertama juga kaitannya dengan permasalahan di luar yang tidak bisa kita kontrol itu sangat benar. Sebagai orang tua, kita perlu menanamkan satu apa? Cinta diri sendiri. Itu paling utama. Agar anak kita satu tidak dibully oleh orang lain. Jadi kalau misalnya Bunda Dewi tantangan di luar banyak, yang harus saya lakukan apa? Ajarkan anak kita untuk mencintai dirinya. Terus kalau misalnya kita sebagai orang tua juga perlu mengajarkan kepada anak untuk berani melawan jika dibully. Gitu. Jadi kalau caranya gimana ya? Caranya sederhana. Anak pintar kalau misalnya bicara sama orang lain pelan-pelan sayangnya, nggak usah teriak-teriak. Terus misalnya dia oke, dia mempraktekkan itu. Nah, tetapi suatu saat dia dibentak-bentak atau yang maaf misalnya dikatain, dia berhak untuk melawan. Nah, kalau kita terus ya udah jangan nggak apa-apa nanti dia juga akan menjadi anak yang penakut, anak yang pengecut dan pada akhirnya kenapa orang lain mau membuli anak kita, mau membuli anak? Prinsipnya satu, karena anak tersebut mengizinkan dirinya untuk dibully. Sebenarnya setiap manusia itu adalah terlahir sebagai orang yang independen kalau saya bilang, merdeka. Jadi kalau misalnya anak kita dibentak dan segala dibentak, disakiti dan segala macam, ajarkan dia untuk mempertahankan dirinya. Caranya apakah dengan membentak-bentak juga? Bukan. Konfirmasi ketenangan bahwa maaf, aku nggak suka itu, dan itu harus berani tegas. Agar apa? Agar anak kita tidak tergiring ke hal-hal yang negatif. Banyak anak-anak itu karena dia takut ingin ikut-ikutan teman atau ingin diterima oleh lingkungannya. Contohnya dia disuruh apa, diminta apa, ini jadi bahan bulian pada akhirnya. Kemudian kaitannya dengan teknologi, kenapa kok banyak orang yang ingin bunuh diri, dia meniru. Iya, karena apa? Karena dia merasa dirinya lemah. Gitu. Anak itu merasa lemah. Kalau anak mencintai dirinya sendiri, kemudian dia berani melawan, dia akan menjadi pribadi yang apa? Yang tegar, yang siap menghadapi segala sesuatu. Gitu. Saya ada klien saya itu pernah konseling, pernah terapi dengan saya hanya untuk belajar melawan. Kenapa? Karena orang tuanya halus, bapaknya halus, ibunya halus, kemudian ada oma dan opanya juga halus banget. Saya kan halus dan dia jadi bahan bully-bulian. Pindah di TK itu 3 kali pindah. Jadi saya diminta kan dia anak itu ketemu Bunda itu saya untuk 4 kalinya. Padahal orang tuanya itu ya pejabat lah, pejabat. Jadi saya bilang, kenapa? Ya saya sih nggak masalah pindah-pindahin anak, cuma kasih anak ini masa dalam setahun dia sudah pindah berkali-kali kayak gitu kan. Padahal di lingkungan yang sama, bukan pindah kerja yang jauh gitu bukan. Terus pada akhirnya di bawah, saya cuma prinsipnya saya ngajarin anak untuk tegas. Tegas itu kadang memang tanda petik agak sedikit membentak ya. Jadi contohnya misalnya, saya nggak mau makan, saya diambil, saya cuma ngajarin gitu doang. Ini saya ngajarin terapi untuk mengajarkan anak marah. Ya, nah tetapi di sini sebenarnya bukan mengajarkan anak marah ya, Bunda, tetapi untuk mengajarkan anak harus tegas dalam jika anak tersebut menghadapi suatu tindasan.
Sehingga dia apa? Dia akan jauh nantinya dari keinginan untuk bunuh diri. Orang yang ingin bunuh diri coba diperhatikan, karena dia tidak mencintai diri dan dia takut. Terus kemudian orang yang membuli senang, ya kan? Dicolek nangis, colek lagi nangis lagi. Gak dicolek doang, enggak gitu kan. Nah, jadi ini adalah kehidupan itu sebenarnya pada dasarnya adalah proses bargaining power kita, bagaimana kita menerapkan diri kita. Kalau saya mengizinkan diri saya dibentak-bentak orang lain akan dengan sukacita membentak kita. Anak juga sama. Jadi kita misalnya diambil dari oke, anaknya bunda contoh nih, saya yang lain saya iya makanannya direbut dia dimasukkan apa lalu semua barang-barangnya diambil. Akhirnya nggak betah pindah sekolah. Berikutnya begitu banyak, maaf dia didorong. Baris pinggir kamu tapi didorong aja sampai luka dan sebagainya. Nah ini pada akhirnya apa? Karena dia mengizinkan dirinya untuk dibully, bully saya kan gitu. Terus kalau misalnya orang membuli, ya udah nggak akan silakan. Semakin besar lah powernya orang untuk menekan kita akan semakin besar. Nah anak-anak begitu nanti akan rentan depresi. Rentan apa? Karena tidak mencintai dirinya, maka dia terpengaruh untuk mengakhiri hidup. Tetapi kalau dia biasanya mempertahankan harga dirinya, sulit mau mengakhiri hidup itu sulit kalau dia sudah biasa untuk berdiri di kakinya sendiri. Tetapi ingat, mohon jangan orang tua yang maju ya. Maka orang tua ditutup besok udah maju. Ini misia, gimana misia ini? Waduh, salah lagi. Jangan perkuat sistem, perkuat anak kita. Kenapa? Ya udah ini bawa 2, besok kasih 1. Tapi bunda kalau direbut lagi tegang, terus bilang saya nggak mau kamu gini. Terus, itu kain saya gitu. Nggak boleh ngomong gitu kata bunda. Ya nggak gitu juga. Terus dia ya udah dan gitu terus kapan mau melawannya gitu. Saya nggak mau. Jadi kita tidak mengajarkan membentak, tetapi bersikap saya tidak mau tahu apa Anda melakukan ini ke saya. Jadi aku nggak mau diginiin. Saya cuma ngajarin itu aja. Terapi saya ajarin 3 hari. Saya cuma ngajarin gitu. Nanti bunda kalau aku didorong bilang saya nggak mau diginiin gitu. Terus tapi ngomongnya saya nggak mau diginiin. Nah ya gimana? Aku takut gitu kan. Ya kita bukan ngajarin lah, tapi saya nggak mau diginiin. Itu kan bodinya mendukung gitu. Makanya yang beda ya, jadi dengan adanya anak kita yang mencintai dirinya sendiri, kemudian juga dia berani saya memperjuangkan dirinya, itu akan terhindar dari diri dan insya Allah juga akan pastinya akan terhindar dari hal yang bunuh diri jauh pasti, karena dia mencintai dirinya. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah orang tua yang kedua-duanya jauh, nah ini biasa mudah. Kalau misalnya anak itu jarang bertemu dengan orang tua, biasanya dia mengada-ada karakter mengada-ada tadi misalnya dia nangis, kemudian juga misalnya kalau klien saya itu ada juga dia bicaranya jadi bicara tinggi. Sebenarnya dia enggak, tapi kalau misalnya ketemu dengan mamanya baru datang nih, atau mamanya waktu di Jakarta, tapi orang tuanya tapi sekolahnya di Jogja gitu, jadi baru mama gitu, kan ayahnya bingung saat pulang tuh, karena saya tiba-tiba jalan gini kebentur, ditanya kebentur tidak periksa dokter segala macam, oke. Berikutnya sama sekali tidak mau bicara, saya kaget. Kemarin waktu saya dengar kasih beberapa bulan yang lalu, saya dengar dia bisa bicara tapi cakap. Kemudian ini, saya coba suruh tanya gitu kan, coba cek ke PHP segala macam. Nah ternyata itu tidak ada masalah dengan fisik, tetapi karena ingin diperhatikan saja. Jadi dan ternyata dia dapat inspirasi dari film kartun apa yang ulet gak bisa ngomong itu. Nah katanya saya sempat nonton juga akhirnya kan, karena saya penasaran ya. Ternyata memang nggak bisa ngomong, hanya gerakan aja kan. Nah dia dapat inspirasi dari situ, jadi dia mau bicara. Tapi akhirnya bisa, saya coba terapi itu bisa. Terus apa ini nonton ini ya, saya ajak nonton bareng terus ngomong ini. Hai namanya siapa? Dia nyebut ini. Nah kan bisa ngomong. Jadi itu ada mungkin kita harus tahu ya polanya gimana. Jadi kalau kalian dengan dia misalnya nangis jadi melankoli dan lain-lain, itu sebenarnya adalah cara anak minta untuk diperhatikan. Maka dari itu Bunda bisa merubahnya dengan cara apa? Kalau misalnya dia nangis berlarut rambut, dikonfirmasi, sayang kalau ada yang nangis terus, Bunda nggak ngerti maunya apa.
coba ditinggalin. Tapi kita konsisten, jangan kita ninggalin tapi kita masih pegang dia, ninggalin pegang dia. Anak akan tahu bahwa kita ragu-ragu. Jadi kalau dia cari perhatian, ya udah, kita konsisten aja. Sebentar, oke, nangis, selesai dulu udah. Dia terus bicara mau apa, gitu kan. Nah, kemudian kaitannya dengan kalau saya juga sih jauh. Berapa udah coba sekali tadi sudah lakukan sudah baik ya, sudah mencoba untuk memberikan waktu ya, memberikan waktu saya cuti dan mengambil waktu cuti dan sebagainya. Nah, coba juga satu bulan beri dia surprise kecil. Contohnya tiba-tiba datang ke sekolah gitu. Tidak misalnya, tapi bunda sudah kenal dari sini, tapi nggak bilang dulu kalau akan bunda akan ke sekolah. Jadi dengan surprise kecil tersebut harapannya apa? Harapannya anak tersebut bisa memahami bahwa di sela-sela kesibukan saya bahwa kamu adalah yang utama gitu. Cuman bahasa cinta itu kan cinta itu bukan sekedar dikatakan, tapi juga butuh dilakukan. Tapi cinta juga tidak bisa sekedar dilakukan, tapi tidak dikatakan. Ini nggak bingung nggak ya? Jadi saya kasih contoh, misalnya gini, orang ada ayah dan bunda. Ayah, saya nanya sama ayahnya beberapa orang. Ayah saya mau tanya, kalau misalnya bundanya bilang bahwa mas ayah ya, mas aku kangen misalnya begitu, itu senang nggak? Ayah senang nggak? Kamu malu. Ini bukan saya tidak mengajarkan lain-lain, saya mengajarkan cuma untuk anak gitu, cuma biar mudah aja. Kira-kira senang nggak ya? Pakai banget ayah. Lumayan loh, yang ngomong sekarang saya mau tanya nih, kalau ngomong ya, yang ayah senang banget siapa yang ngomong bercanda ya. Nah, bunda-bunda juga sama. Misalnya, bunda-bunda di sini ada ayahnya bilang, mah cantik banget lah hari ini, senang nggak bunda? Senang ya, bundanya tadinya kasihnya sesendok, lupa 2 sendok. Iya bunda? Iya. Nah, sama dengan anak juga begitu. Jadi saya tadi lupa ya, sedikit kasihkan yang menghipnosa adik sebelum tidur lupa ya, belum ya? Oh iya, setelah dari pertanyaan ini, atau saya nggak betul aja. Ya, jadi gini, kalau misalnya anak kita sudah anak kita mau tidur nih, biarkan dia tidur, nanti ada masa di mana dia tidur itu belum terlalu malam. Tolong ayah dan bunda cium keningnya atau sentuh tubuhnya sambil mengatakan, bunda sayang seperti namanya. Nah, coba itu adalah hipnosa. Nah, hipnosa intinya adalah di saat kita, tapi jangan dalam kondisi begini ya, bapak belum tidur, kalau pas sudah mau tidur mau hilang gitu, itu baru dikatakan bahwa bunda atau ayah sayang siapa, sebutkan namanya. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya adalah agar di alam bawah sadar anak tersebut, anak itu bisa meyakini bahwa kita sayang dengan anak kita. Kenapa? Cinta itu butuh dikatakan, bukan hanya perbuatan. Sama, cinta juga bukan sekedar perbuatan, tapi butuh dikatakan. Artinya bolak-baliknya itu sama. Jadi apa? Cinta itu butuh perkataan dan juga butuh perbuatan. Kadang-kadang tidak mengerti, anak-anak kita kadang tidak mengerti. Di saat-saat kesibukan kita sudah berusaha untuk mengenal anak tersebut, tapi kan dia kadang tidak mengerti. Maka dari itu jangan segan-segan ayah dan bunda, satu, kalau kita bersalah kita mengucapkan kata maaf. Bahkan kalau misalnya bagi bunda-bunda yang jauh ya, sering meninggalkan anak, sering di luar kota dan sebagainya, itu dikomunikasikan. Maaf ya bunda nggak selalu bisa ngomongin, tapi bunda yakin kok nanti bisa ngerti, bisa paham, karena bunda begini untuk keluarga, untuk ini. Nah, anak itu bisa mengerti, mungkin dia tidak mau mendengarkan, seolah-olah tidak mendengarkan, tetapi dia sebenarnya tidak bisa paham. Gitu ya bunda. Jadi tidak menghalangi, maksudnya pekerjaan itu tidak akan menghalangi bagaimana kita mencintai anak-anak kita. Oke? Oke? Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Debri atas tanggapan yang sangat menarik sekali. Monggo Bapak Ibu, mungkin karena waktu sedikit terbatas, mungkin satu penanya lagi.
Satu saja nih, siapa dulu ini? Kami cukup sering pindah lokasi gitu, pindah kota. Nah, awalnya sih nggak masalah gitu ya. Kemudian mulai muncul masalah tentang COVID ketika anak sudah mulai sekolah gitu. Karena sekolah juga kemudian jadi harus ikut pindah-pindah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, kami yang sebagai orang tua itu kadang pusing gitu karena harus pindah-pindah gitu, anak-anaknya capek. Nah, menurut Debbie gitu, saya minta tipsnya apa yang bisa kami persiapkan itu sebagai orang tua untuk menyiapkan anak ini gitu dengan kondisi seperti itu gitu, karena harus sering berpindah-pindah. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah karena tadi sempat disebut terkait dengan love language, bahasa cinta. Kalau anak usia itu sudah ada teksi hitungannya untuk mereka ke love language-nya apa. Dan kalau sudah itu bagaimana kita sebagai orang mengidentifikasi love language mereka. Gitu. Terima kasih. Berikan informasi ke anak, tapi penyampaiannya secara sukacita. Ini enak loh kita itu pindah-pindah sayang. Kita punya banyak teman. Itu ya. Jadi jangan terlihat bahwa kita sendiri sebagai orang tua kesulitan atau merasa tidak nyaman dengan pindah-pindah. Nanti yang ada saat anak itu harus berpindah-pindah dan beradaptasi lagi, dia juga jadi tidak nyaman. Dan terutama mungkin tanpa sengaja orang tua juga jangan membicarakan hal tersebut ke orang lain di depan anak. Kadang-kadang tanpa sengaja diskusi misalnya. Lalu saya pindah lagi seperti itu. Nah itu akan memberikan apa? Sebenarnya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk dia sulit beradaptasi. Tapi kita balik bahwa kesulitan kita itu jadi kelebihan kita. Contohnya misalnya asik kalau kita pindah-pindah punya banyak teman, nanti kita kenalan lagi sama tetangga sebelah ya gitu. Kira-kira orang tua yang tenang akan menghasilkan anak-anak yang juga tenang dalam menghadapi masalah. Nah, kemudian kaitannya dengan rasa cinta anak ya, cinta anak itu begini. Masa anak adalah masa mengembangkan cinta kasih, masa dia memahami cinta kasih, dan itu bisa berubah-ubah, benar bisa berubah-ubah. Bisa jadi saat anak kita kecil kita pindah sama si ayah gitu ya. Kemudian besoknya dari sama bunda atau pindah lagi, nggak masalah. Kenapa? Karena masa anak ini adalah masa anak itu belajar atau memaknai arti cinta yang sesungguhnya. Maka dari itu cinta itu ada dua, saya katakan tadi. Cinta itu dengan perbuatan dan cinta itu dengan perkataan, itu kita harus balance, harus seimbang. Oke. Karena waktunya sudah habis ya, saya lihat tadi antusias, masih banyak yang antusias. Tapi karena waktunya sudah habis, oke, nggak masalah. Terima kasih kepada ayah dan bunda semuanya. Kemudian juga terima kasih kepada pihak sekolah. Dan nanti kalau misalnya seandainya ada di antara ayah dan bunda yang ini melakukan saya memahami anak-anak ayah dan bunda lebih lanjut, itu bisa nanti melakukan psikotes dan itu akan dikoordinir oleh pihak sekolah. Jadi baik itu yang TKB maupun TKB yang ke bawah ya. Oke, terima kasih. Pertama terlebih dahulu Bapak Ibu kita menerima ilmu dari Bunda Bri.